Duror yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka ikhwani rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebutkan di dalam syairnya, Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub dhawagat taubatik yal asi idha batatu. Apa beliau bilang? Masyi kama, kalau bahasanya jamaah-jamaah, masih kama yuk. Masih kama itu artinya apa? Sudah tidak ada tandingannya. Sudah tidak ada tandingannya. Terus paling afdol, paling zen, paling enak istilahnya gitu. Afdol wa akram, paling enak, paling gampang. Ente mau nyari barokah, ente mau nyari ilmu, ente mau nyari selamat. Masih kama majma'il maulid, perkumpulan yang di perkumpulan tersebut dibaca maulidnya Nabi Muhammad SAW, yujallil qulub, menghilangkan kesumpekan dari dalam hati kita. Dawa getaubatik yal asi idza batatu. Nah, ini tempatnya kita orang. Tempatnya kita ini yang ahli maksiat. Kata Habib Ali Habsyi, dawa getaubatak yal asi idza batatu. Sini tempatmu, panggonmu saiki, gawe kowe tobat, teko maksiatmu ya saiki. Tempatmu untuk bertobat dari maksiat yang kau lakukan, ya sudah di acara-acara seperti ini. Karena apa? Karena acara-acara seperti ini tidak lain tidak bukan dibacakan sirahnya Nabi Muhammad SAW, dibacakan ilmu-ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung kita yang bisa duduk di tempat-tempat seperti ini, mendapatkan keberkahan daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW, dan juga menggugurkan kewajiban kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Kemarin masih Kitabul Ilmi, Fadlul Ilmi wa Ta'lim. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu, kana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yaqul tara ali nurun azimun mala'al ufuq. Thumma tadalla fihi suratun tunadini ya Abdul Qadir, ana rabbuk wa qad halaltu lakal muharramat. Faqultu ihsa ya la'in. Fa idza dhalika an-nurud dhalam. وتلك سورة الدخان. ثم خطبني يا عبد القادر نجوت مني بعلمك بأمر ربك وفقهك بأحوال منازلتك ولقد أذللت بمثل هذه الواقعة 70 من أهل الطريق فقلت لله الفضل. فقيل له كيف علمت أنه الشيطان؟ قال بقوله وقد حللت لك المحرمات. Dikisahkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah sewaktu-waktu Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi sama sebuah cahaya yang sangat terang. Cahaya yang menjulang ke langit. Syekh Abdul Qadir Jailani melihat cahaya yang menjulang ke langit, kemudian menjadi sebuah bentuk. Lalu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuk, aku Tuhanmu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani melihat cahaya, lalu cahaya tersebut berubah menjadi bentuk. Lalu berkata, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuk, aku Tuhanmu. Wa qad halaltu lakal muharramat, dan aku telah menghalalkan segala hal-hal yang haram untukmu. Semua hal-hal yang haram sudah tak halalkan. Aku Tuhanmu, katanya. Lalu aku menghalalkan semua yang haram untukmu. Lalu apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Faqultu ihsa ya la'in. Bahasa kasarnya apa? Ngalium gato. Wahai yang terlaknat, nyahlah kau wahai yang terlaknat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa idza dzalika nurud dhalam, itu cahaya yang menyesatkan. Tsumma khatabani, kemudian cahaya tersebut berkata kepadaku, ya Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika bi amri rabbik. Kaget ini iblis tadi yang berubah menjadi cahaya, yang berubah menjadi cahaya, menjadi surah yang mengaku Tuhannya si Abdul Qadir Jailani. Heran. Ya Abdul Qadir, engkau bisa selamat ya dari godaanku ini. Selamatnya kamu ini karena ilmumu yang telah diberkahi oleh Tuhanmu. Walaqad adlantu bimithli hadhihi alwaqi'ah 70 min ahli thariq. Padahal aku sudah menggunakan cara ini, kata iblis tersebut, untuk menggelincirkan kurang lebih
70 orang yang sepertimu. Fakultu lillahil fadl. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan. Faqila lahu, maka ditanya Syekh Abdul Qadir Jailani oleh orang-orang, kok bisa tahu kalau orang ini, kalau yang ngomong sama dia ini ana rabbuk, ini kok bukan Tuhannya, kok malah dia tahu langsung kalau itu iblis. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Gala biqaulihi wa qad halaltu lakal muharramat. Karena dia ngomong aku telah menghalalkan segala sesuatu yang haram bagimu, maka wis enggak mungkin itu Tuhan. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani bisa selamat dari hal ini? Karena apa? Karena cerdas. Karena memiliki ilmu. Karena ilmunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu sedikit tapi barokah lebih afdal daripada ilmu banyak tapi tidak barokah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau ilmu kita banyak tapi tidak ada kebarokahan di dalamnya, maka ilmu tersebut bisa jadi pisau tajam yang bakal menusuk diri kita. Wal iyadzu billah min dzalik. Qala Fathul Musili rahimahullah, berkata Imam Fathul Musili, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, alaisal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut. Imam Fathul Musili berkata, apakah orang yang sakit apabila dia tidak dibolehkan makan, tidak dibolehkan minum, tidak dikasih obat, bakal mati? Orang yang sakit kalau tidak dibolehkan makan, tidak dibolehkan minum, tidak dikasih obat, ya lama-lama bakal meninggal. Qalu bala, jawab murid-muridnya, iya betul, pasti bakal meninggal. Gala kadzalikal qalbu idza muni'al hikmata wal ilma thalathata ayyamin yamut. Begitu juga hati-hati manusia apabila tidak diberikan oleh manusia tersebut, atau manusia tersebut tidak memberikan kepada hatinya hikmah atau ilmu selama 3 hari, maka hati tersebut akan mati. Wal iyadzu billah min dzalik. Jadi kalau manusia yang sakit tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat aja mati, gitu juga hati kita. Begitu juga hati kita. Kalau kita tidak mau dengarkan nasihat, kalau kita tidak mau mengkaji ilmunya Allah, kalau kita tidak mau datang ke majelis-majelis khair, 3 hari aja kita lepas dari apa? Lepas dari ngomong apa? Dari dia. Tidak lepas dari dia. Jangan dari dia. Misal kita lepas dari ilmu 3 hari, kita tidak mengkaji ilmu, kita tidak mendengarkan sedikit dari mau'idhah hasanah, ditakutkan hati kita bisa mati. Wal iyadzu billah min dzalik. Maka usahakan tidak ketang sehari cari ilmu walau 1 ayat Al-Quran, cari ilmu walau 1 hadis, dengarkan pengajian walau lewat Instagram. Sekarang kan Instagram banyak Ustaz Abdul Somad, apalagi Jazatul Mustafa, Sallallahu Muhammad, kan bisa didengarkan itu juga menghidupkan hati kita, karena kita bisa mengambil manfaat dari hal-hal tersebut. Al-ilmu ghida'ul qalb. Ilmu itu makanannya hati. Walihada kana al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi yaqulu ba'da al-firaq min majlisil ilmi, alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqani min ghairi halin minni wa quwwah. Ilmu itu makanannya hati. Ilmu itu hidangannya hati. Maka dari itu Habib Idrus bin Umar al-Habsyi setiap selesai taklim, beliau membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Membaca doa setelah makan. Karena apa? Karena ilmu tersebut makanannya hati. Jadi beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan hanya saja memberikan makanan kepada jasmani kita, tapi Allah juga memberikan makanan kepada rohani kita. Galal Imam Syafi'i nafa'allahu bih. Berkata Imam Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan manfaat dari Imam Syafi'i. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Orang yang tidak cinta sama ilmu,
tidak ada kebaikan di dalamnya. Mau baiknya kayak apa, mau dermawannya kayak apa, kalau tidak cinta sama ilmu, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala shadaqah. Maka kalau sudah kenal sama orang yang tidak suka sama ilmu, kalau sudah kenal sama orang yang benci sama ilmu, jangan sampai ada antara kalian dan orang tersebut teman. Jangan jadikan teman. Jangan dikumpuli, jangan didekati. Kalau sudah kelihatan kita ada teman yang tidak suka sama ilmu, maka jangan sampai kita gauli atau kita jadikan teman. Fa innal ilma hayatul qulub. Karena apa? Karena ilmu itu yang bisa menghidupkan hati-hati manusia, wa misbahul basair, dan menjadikan kita mendapatkan keterangan, mendapatkan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pembahasan fadlul ilmi wa ta'lim. Sekarang kita masuk bab al-ibadah bighairil ilm. Ibadah tanpa ilmu. Bagaimana ibadah tanpa ilmu? Nukila anil Ghazali wa ghairihi ijma'ul muslimin ala annahu la yajuzu li ahadin al-iqdamu ala fi'lin hatta ya'lama hukm Allah fihi. Dinukil dari Imam Ghazali dan dari ijma' kaum muslimin bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seseorang dia melakukan sebuah amalan sebelum dia mengetahui tentang ilmu hukum dari amalan tersebut. Ini ijma'. Ini sudah ijma' itu apa? Ijma' itu artinya apa? Hah? Bukan. Ijma'ul ulama. Kesepakatan ulama. Ya. Maklum bahasa Arab terus bingung. Masya Allah. Ijma'. Jadi sudah kesepakatan ulama kalau kita mau mengerjakan sesuatu amalan tapi kita tidak tahu tentang ilmu amalan tersebut, maka sia-sia. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, di dalam Zubat. Fakullu man bighairi ilmin, siapapun yang tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya kita belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, la yabi fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah. Kita lihat kerasnya Sayyidina Umar bin Khattab, tegasnya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, tidak ada yang boleh jualan di pasarku, tidak ada yang boleh jualan di pasar kita, tidak ada yang boleh beli di pasar kita, kecuali orang-orang yang paham akan muamalah. Kalau zaman sekarang ya sudah tidak pakai. Saya beli, saya jual aja sudah. Dulu di desa-desa masih banyak. Di desa-desa tuh malah yang ngamalkan. Tapi kok sekarang sudah tidak kedengeran lagi. Syarat-syaratnya jual beli itu. Saya jual, pembelinya bilang saya beli. Dulu di desa-desa pakai gitu. Kota sudah jauh. Ini zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, tidak boleh jualan orang yang tidak paham ilmu muamalah, tidak boleh beli orang yang tidak paham ilmu tentang jual beli. Fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Karena apa? Karena kalau yang tidak paham tentang ilmunya, tidak paham tentang ilmu jual beli, dia makan riba tapi dia tidak tahu. Kalau sampai yang jualan tidak paham ilmu, kalau yang jualan tidak paham ilmunya muamalah, dia jualan bisa terjerumus dalam riba. Begitu juga yang pembeli. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab apa? Fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Kalau sampai ada orang yang jualan atau orang yang beli yang dia tidak paham akan hukum-hukum muamalat, akan ilmu-ilmu muamalat, maka ditakutkan dia terjerumus dalam riba, bahkan dirinya sendiri tidak paham bahwa dia terjerumus dalam riba. Wal iyadzu billahi min dzalik. Qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu.
orang yang beramal tanpa ilmu eleke luwih akeh teko apike. Nek wis ngamal ora nganggo ilmu, mesti eleke luwih akeh. Mesti salahe luwih akeh. Kalau orang sudah beramal tanpa ilmu, dia sudah mengerjakan sebuah amal tanpa mengetahui ilmunya, maka kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, maka apa-apa yang jelek lebih banyak dari apa-apa yang bagus yang dia kerjakan. Maka segala sesuatu kita harus paham tentang ilmunya. Lau anna rajulan abdallah abadallah ya subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin kana minal khasirin. Bahkan kalau ada orang yang tidak paham tentang ilmunya Allah, dia ibadah sampai kayak ibadahnya malaikat. Tahu ibadahnya malaikat? Malaikat itu ada yang diciptakan oleh Allah cuman rukuk tok, dari awal diciptakan ila yaumil qiyamah. Rukuk tok. Ada yang diciptakan oleh Allah sujud dari awal diciptakan sampai ila yaumil qiyamah. Bertasbih kepada Allah, menyembah kepada Allah. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Maka disebutkan di sini, kalau misal ada seseorang yang dia beribadah sampai seperti ibadahnya malaikat, tapi dia tidak paham tentang ilmu, tidak paham tentang ilmu ibadah, tidak paham tentang ilmu sholat, tidak paham tentang ilmu puasa, tidak paham tentang ilmu zakat, maka kana minal khasirin, percuma. Dia bakal menjadi orang yang merugi. Wal iyadu billahi min dzalik. Al ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa amal gila. Tidak mungkin. Edan. Orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan itu dianggap gila. Angel. Wal amalu bi ghairi ilmin lam yakun. Dan amal tanpa ilmu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin ada, tidak mungkin bisa diterima. Jadi kalau kita punya ilmu tidak ada amalnya, itu sama aja gila. Kalau kita beramal tanpa memiliki ilmu, maka tidak ada gunanya. Wal iyadu billahi min dzalik. Ini selanjutnya tidak perlu dibahas, terlalu nanti malah rame. Coba dibaca. Karena ba'dhum la yamsahu ra'sahu indal wudhu'i muddata siti